Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi eksponen. Nah, eksponen itu apa? Sebenarnya eksponen ini sudah pernah adik-adik semua dapatkan ketika adik-adik ada di tingkat SMP ya. Jadi eksponen itu adalah nama atau kata lain dari bilangan berpangkat. Saya yakin sekali adik-adik pasti sudah pernah belajar ini. Oke, yuk kita ingat lagi ya, sifat-sifat eksponen itu ada apa saja sih sifat-sifat eksponen. Jadi sebelum masuk ke sifat-sifatnya, kita masuk ke definisinya. Definisi dari bilangan berpangkat. Jadi di sini misalnya ada A pangkat N. Jadi A pangkat N itu adalah perkalian bilangan A dikali A sebanyak N kali. Jadi misalnya 2 pangkat 7 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, 2-nya 7 kali ya, paham ya? Oke, sifat-sifat eksponen itu ada 7. Jadi sifat yang pertama, jika A pangkat P dikali A pangkat Q, hasilnya adalah A pangkat P ditambah Q. Jadi kita lihat dulu, kalau bilangan pokoknya ini sama, bilangan pokoknya ini kan A, karena sama maka kalau dikalikan pangkatnya akan ditambah. Jadi hasilnya adalah A pangkat P ditambah Q. Kemudian sifat nomor 2. Sifat nomor 2 di sini ada A pangkat P per A pangkat Q. Nah, ini dibagi. Kalau tadi kan kalau dikali maka pangkatnya ditambah, kalau dibagi maka pangkatnya dikurang. Sifat ketiga itu ada A pangkat P kemudian dipangkatkan Q. Kalau sifatnya seperti ini maka pangkatnya dikali, gitu ya. Untuk sifat nomor 4, A kali B pangkat P. Kalau seperti ini berarti masing-masing setiap bilangan yang ada di dalam kurung itu harus kita pangkatkan dengan P, sehingga hasilnya adalah A pangkat P dikali B pangkat P. Sifat kelima hampir sama dengan sifat keempat. Kalau sifat keempat dikali, sifat kelima dibagi. Jadi A per B pangkat P sama dengan A pangkat P per B pangkat P. Sifat keenam ini ada A pangkat 0. Jadi semua bilangan kalau dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Sehingga sifatnya adalah A pangkat 0 sama dengan 1. Sifat terakhir yaitu A pangkat negatif 6. A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi pangkatnya kita bawa ke bawah ya, dia sebagai penyebut pecahan dan pangkatnya berubah menjadi positif. Jelas? Yuk kita masuk ke contoh soalnya. Contoh 1, sederhanakanlah. Nomor 1, 7 pangkat 5 7 pangkat 5 dikali 7 pangkat 13. Kita bisa menggunakan sifat nomor 1, sehingga hasilnya adalah 7 pangkat 5 ditambah 13 berapa? 18. Tidak usah dihitung karena ini sifat perintahnya adalah sederhanakan ya. Untuk contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2 di sini kita bisa pakai sifat nomor 2 yaitu dikurangi ya. Jadi jawabannya adalah 4 pangkat 15 dikurangi 7. 15 dikurangi 7 adalah 8. Itu. Jadi jangan salah, di sini 7 kali 7 bukan 49. Jadi yang kita operasikan hanya pangkatnya saja ya. Ini juga 4 dibagi 4 bukan 1, tetapi di sini yang kita operasikan hanya pangkatnya saja. Contoh soal nomor 3. Ini berarti kita bisa pakai sifat yang ketiga. Ini ya. Berarti 5 pangkat 3 kali 5, 15.
Kalau soal nomor 4, berarti ini kita bisa pakai sifat nomor 4. Masing-masing bilangannya kita pangkatkan dengan yang ini ya, P-nya. Jadi di sini lah, ini kok ada 3, ini punya pangkat 2. Lah, kita bisa pakai sifat juga nomor 3, sehingga di sini A pangkat 3 kali 2 6 dikali B pangkat 4 kali 2 8. Gampang ya. Oke, lanjut nomor 5 sama ya. Jadi ini boleh adik-adik hitung dulu ini, atau ini boleh dihitung dulu juga nggak masalah. Kita hitung dulu yang ini ya, yang di luar ya. Jadi 2 per 3 per kurung tutup 4 kali 3 itu 12. Akhirnya bisa kita tulis 2 pangkat 12 per 3 pangkat 12. Nah, untuk soal nomor 6 ini ya, ini ada X, Y, Z. X nya tidak berpangkat. Kalau tidak ditulis pangkatnya berarti dia punya pangkat 1. Berarti 1 dikali 9. Jadi X pangkat 9, Y pangkat 4 kali 9 berapa? 36. Z pangkat 9 kali 2 18. Paham ya? Kemudian contoh yang nomor 7. Yuk, ini tinggal kita kalikan saja, berarti C pangkat 15 per D pangkat 6. Paham ya? Yuk kita masuk ke contoh berikutnya yang lebih panjang ya. Baiklah, kita bahas dari nomor 1 ya. Yuk, nomor 1 yaitu A pangkat 4 kali B pangkat negatif 3 kali C pangkat 2 masih dipangkatkan negatif 1. Ingat, kalau bilangannya ada di dalam kurung seperti ini, maka setiap pangkatnya yang di dalam kurung harus kita apakan? Harus kita kalikan dengan pangkat yang di luar. Jadi hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi A pangkat 4 kali negatif 1 negatif 4, B pangkat negatif 3 kali min 1 itu hasilnya 3, C pangkat 2 kali min 1 berarti negatif 2. Paham ya? Kemudian yang bawah ini karena dia pangkatnya itu 2, maka harus kita kalikan dengan 2. Yang bawah saja kita kalikan 2. Jadi A pangkat negatif 6, B pangkat 4 kali 2 8, C pangkat 3 kali 2 6. Sampai sini paham ya? Lanjut, ini belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena ini masih ada variabel yang sama. Jadi ini A, B, B, C, C. Ingat, kalau bilangannya dibagi, maka pangkatnya dikurangi. Iya, sehingga cara menyederhanakannya yaitu A pangkat negatif 4, ya kan? Ini negatif 4, dikurangi negatif 6. Dikurangi negatif 6. Itu ya. Kemudian B, berarti B pangkat 3 dikurangi 8, C pangkat negatif 2 dikurangi 6. Tuh. Kenapa ini dikurangi? Karena dibagi. Ingat, kalau dibagi maka pangkatnya dikurang. Lalu kita sederhanakan, negatif 4 min 6, ini min sama min jadinya adalah positif, jadi negatif 4 ditambah 6, hasilnya adalah 2. Sebentar ya, maaf. A pangkat 2, kemudian B pangkat 3 kurangi 8 berarti negatif 5, C pangkat min 2 min 6 berarti min 8. Nah, ini sebenarnya sudah selesai, tapi ini belum bentuk bakunya. Bentuk bakunya berarti harus kita buat pangkatnya menjadi positif semua. Yang positif yang
hanya yang A saja, berarti yang positif kita taruh di atas sebagai pembilang. A pangkat 2 per yang negatif ini kita taruh di bawah sebagai penyebut, tetapi pangkatnya jadi positif. B pangkat 5, C pangkat 8. Selesai. Paham ya? Yuk lanjut ke nomor 2. Bedanya untuk yang nomor 1 dan nomor 2 apa? Kalau nomor 1, pangkat antara pembilang dan penyebut ini berbeda. Tapi untuk yang nomor 2, ini sama-sama kita kalikan negatif 2. Gitu ya. Kalau yang seperti ini, adik-adik boleh menyelesaikan ini dikalikan dulu semuanya. Bawah juga kalikan, boleh. Atau ini kita selesaikan dulu, boleh. Sama saja. Tuh. Oke, saya kerjakan untuk yang ini saya selesaikan dulu ya. Jadi A pangkat negatif 6 dikurangi negatif 5. Terus B pangkat 7 kurangi 5. C pangkat 12 kurangi 8. Ini baru kita pangkatkan negatif 2. Paham ya? Jadi yang kita selesaikan yang di sini dulu, karena dia dibagi maka dikurangi. Min 6 min 5, 7 min 5, 12 min 8. Gitu ya. Yo. Ini min sama min jadinya positif, berarti A pangkat negatif 6 plus 5, berarti A pangkat min 1. B 7 kurangi 5 berarti 2. C 12 kurangi 8 berarti 4, masih dipangkatkan negatif 2. Nah kalau sudah seperti ini baru kita kalikan, berarti A pangkat min 1 kali min 2 itu A pangkat 2, B 2 kali min 2 berarti min 4, C pangkat negatif 8. Ini ya, ingat yang positif kita biarkan, yang negatif ini kita ubah menjadi bentuk positif. Jadi A pangkat 2 per B pangkat 4 C pangkat 8. Kalau sudah dibawa ke bawah sebagai penyebut pecahan, ingat pangkatnya menjadi positif. Ini sudah selesai. Gampang ya. Yuk untuk perkaliannya sekarang. Lah kalau seperti ini bagaimana ya? Sama, pokoknya yang di dalam kurung ini harus kita selesaikan dulu. Jadi ini saya kerjakan di sini ya. Berarti A pangkat 2 kali 3 6, B pangkat 12, C pangkat negatif 3 dikali A pangkat 10, B pangkat. Lah ini kalau tidak punya pangkat bagaimana? Kalau dia tidak punya pangkat berarti artinya dia punya pangkat 1 kali 2 C pangkat 6. Lah, ingat kalau ini dibagi maka pangkatnya dikurangi. Lah ini tandanya dikali. Kalau dikali berarti pangkat ditambah. Yang A dengan yang A. Nanti yang B dengan yang B, C dengan yang C. Berarti A pangkat 6 tambah 10. B pangkat 12 tambah 2. C pangkat negatif 3 tambah 6. Hasilnya A pangkat 16, B pangkat 14, dan C pangkat 3. Selesai. Gampang ya? Yuk kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang ini berbentuk variabel, dan contoh soal berikutnya berbentuk bilangan ya. Oke, kita masuk ke contoh soal berikutnya. Ini berbentuk bilangan. Jangan khawatir, ini caranya hampir sama. Kita simak ya cara pembahasannya. Oke, saya bahas di sini aja ya. Oke, maafkan ini garisnya meletot-meletot ya. Oke, nomor 1, 8 pangkat 4/3. Lah, kalau soal seperti ini kita harus menyederhanakan dulu bilangan pokoknya ini. Ya, kita sederhanakan. 8 itu berapa pangkat berapa? 8 itu 2 pangkat 3. Masih dipangkatkan 4/3. Ini. Kemudian kalau 25 berapa pangkat berapa? 5 pangkat 2 dipangkatkan setengah ditambah. Kalau 125 berapa pangkat berapa? 5
5 pangkat 3 masih dipangkatkan sepertiga. Ini paham ya? Kalau sudah, kalau ada yang sama boleh kita coret. Yang sama itu maksudnya perkaliannya ya. Jadi ini dengan penyebutnya sama boleh kita coret. Ini sama, ini juga sama. Sehingga jawabannya tinggal 2 pangkat 4 dikurangi 5 pangkat 1 ditambah 5 pangkat 1. 2 pangkat 4 itu berapa? 2 pangkat 4 itu 16 dikurangi 5 ditambah 5. Hasilnya 16. Ini jelas ya. Yuk contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2 sama. Jadi ini kita sederhanakan. 32 itu 2 pangkat 5. Masih dipangkatkan 1/5. Dikali 4 itu 2 pangkat 2. Dipangkatkan 1/2. Kurungnya ikut ya, biar adik-adik nggak bingung. 8 itu 2 pangkat 3 pangkat 1/3 dikali 81 itu 3 pangkat 4 pangkat 1/4. Ini yang sama penyebut dengan perkaliannya boleh kita coret seperti ini. Sehingga tinggal 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 1. Ini 8 kali 3 hasilnya 24. Ini gampang ya. Jadi kuncinya adik-adik harus tahu cara menyederhanakan bilangan yang ada bilangan pokoknya ini. Itu ya. Contoh soal nomor 3. Nah, ini 64. 64 itu berapa pangkat berapa sih? 64 itu 4 pangkat 3. Seperti ini. 125 tadi sudah. 125 itu adalah 5 pangkat 3. Ini 3 pangkat per 4 per maaf ya, ini soalnya saya ganti aja biar bisa dicoret ya. Ini 6 jadi ini pangkat 4 ini. Kalau 27 itu berarti 3 pangkat 3 2/3. Kalau 625 tadi juga 5 pangkat 4 1/4. Maaf ya, ini soalnya saya ganti 625 bukan 125. Biar bisa kita sederhanakan ya. Jadi ini kita coret aja 3 3 3 3 4 4 4 4. Yuk kita hitung 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 itu berarti 16 dikali 5 pangkat 3 itu ada 125 per 3 pangkat 2 itu hasilnya 9, terus ini 5. Ini ya. Yuk kita sederhanakan. Ini coret dapat 25. 16 sama 9 tidak bisa ya. Jadi ini hasilnya 16 kali 25 per 9. 16 kali 25 berarti 400 per 9. Selesai. Ini semoga adik-adik paham. Materi untuk bilangan berpangkat atau eksponen sudah selesai. Silahkan adik-adik pelajari lagi. Dan ingat, jangan lupa kerjakan latihan soalnya ya. Jika tidak paham, boleh bertanya kepada saya maupun kepada Pak Kukuh, ataupun adik-adik bisa belajar dari sumber yang lain, atau adik-adik juga bisa mereview terus atau melihat kembali video ini, video dari penjelasan soal-soalnya. Begitu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.